Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang dryer conveyor dalam pembuatan magnet yang beranggotakan saya sendiri, Denny Haryadi, dan Zaki Jamjani. Oke, Yuk, lanjut. Kemudian di sini ada pengertian belum. Nah, udah. magnet itu sendiri. Saya cek. Magnet merupakan komponen fundamental yang tak terpisahkan dari kehidupan modern. Keberadaannya sangat penting dalam berbagai aspek, mulai dari perangkat elektronik sehari-hari hingga aplikasi industri yang kompleks. Next. Kemudian di sini ada pengertian dari conveyor. Apa itu pengering conveyor atau drying conveyor? Drying conveyor adalah peralatan industri yang digunakan untuk mengurangi kadar air atau kelembaban suatu produk secara kontinu saat bergerak di sepanjang dan berjalan atau sapu conveyor itu sendiri. Prinsip kerjanya itu produk itu disebarkan secara merata di atas conveyor, kemudian melalui zona pengeringan di mana udara panas atau energi panas lainnya, misalkan inframerah, gelombang mikro, itu bisa disirkulasikan untuk menghilangkan kelembaban. Oke, next. Di sini ada uh, proses pembuatan dari magnet. Yang pertama ada proses pembentukan atau pressing, di mana bubuk magnet itu dikompresikan menjadi bentuk padat menggunakan tekanan tinggi, seringkali dalam medan magnet atau masih dalam keadaan magnet. Yang kedua, proses kedua ada pemanasan awal atau di sini terjadi pada conveyor drying itu sendiri. Benda yang telah dibentuk dari pressing itu kemudian dipanaskan perlahan untuk menghilangkan pengikat dan kelembabannya. Conveyor drying itu berfungsi sebagai tahap prasintering. Kemudian ada proses yang ketiga, itu ada proses sintering. Proses ini adalah di mana pemanasan bahan hingga partikel-partikelnya menyatu tanpa meleleh sepenuhnya dari si bahannya itu sendiri. Pemanasan pada suhu tinggi dalam atmosfer yang terkontrol untuk memadatkan material dan mengembangkan struktur kristal yang optimal. Oke, next. Ya, Belum ganti nih. kemudian Belum, ntar. Lama, agak delay. oke. Selanjutnya itu ada komponen utama dan fungsinya. Nah, yang pertama itu sistem conveyor. Sistem conveyor itu mengangkut produk melalui zona pengeringan dengan kecepatan yang dapat diatur. Kedua, itu ada unit pemanas. Unit pemanas menghasilkan dan mendistribusikan udara panas atau sumber panas lainnya. Yang ketiga, ada sistem sirkulasi udara. Itu untuk memastikan distribusi panas yang merata dan pembuangan udara lembab. Yang keempat ada controller. Controller mengatur parameter pengeringan seperti suhu, kecepatan konveyor, dan aliran udara. Next. Nah, Oke, di pengering konveyor itu ada berbagai jenis. Yang pertama itu ada multi deck. Multi deck itu apa namanya? Multi-deck itu beberapa lapisan konveyor untuk menghemat ruang dan meningkatkan kapasitas. Yang kedua ada fluidized bed. Itu untuk menggunakan aliran udara untuk mengangkat dan mengeringkan partikel. Yang ketiga ada terowongan. Produk melewati terowongan dengan zona suhu yang berbeda. Oke, next. nah di sini ada keuntungan menggunakan pengering konveyor.
Yang pertama itu yaitu efisiensi tinggi, yakni pengeringan kontinu itu mengurangi waktu proses dan meningkatkan outputnya. Yang kedua ada kontrol yang presisi, di mana suhu dan kecepatan yang dapat diatur, memastikan kualitas produk yang konsisten. Yang ketiga ada skalabilitas, yaitu dapat disesuaikan untuk berbagai volume produksi dan jenis produksi. Yang keempat ada yakni hemat tenaga kerja, bisa dibuka. Proses otomatis meminimalkan kebutuhan intervensi manual. Gitu. Nah, ini ada aplikasi di berbagai sektor ya teman-teman. Yang pertama itu di bidang makanan. Ini tuh untuk konveyor itu untuk mengeringkan bijian, buah-buahan, sayuran, dan makanan ringan. Kedua, di industri farmasi. Itu untuk mengeringkan granul, tablet, dan bahan aktif farmasi lainnya. Yang ketiga di kimia. Itu untuk mengeringkan pigmen, resin, dan bubuk kimia. Dan yang terakhir bahan magnet. Itu untuk mengeringkan serbuk magnetik yang telah dipres atau melewati tahap pembentukan. Next. Tantangan umum dalam pengoperasiannya, yaitu yang pertama ada bisa terjadinya ketidakseragaman pengeringan, yakni distribusi panas yang tidak merata dapat menyebabkan produk kering berlebih atau bisa juga kurang kering. Perlunya kalibrasi dan pemantauan suhu yang secara berkala. Ya, kemudian yang kedua ada konsumsi energi. Pengeringan konveyor dapat menjadi intensif energi. Optimal sistem pemanas dan isolasi adalah kunci untuk efisiensinya. Kemudian yang ketiga ada perubahan sifat produk. Suhu dan waktu pengeringan yang tidak tepat dapat mengubah karakteristik fisik atau produk kimia itu sendiri. Kemudian produk awal itu sangat penting atau sangat bisa direkomendasikan. Ya, lanjut. Belum pindah. Selanjutnya itu ada namanya pemeliharaan dan troubleshooting untuk kinerja optimal. Yang pertama itu ada inspeksi rutin. Periksa konveyor, elemen pemanas, dan filter secara teratur untuk keausan atau kerusakan. Kedua, ada pembersihan berkala. Bersihkan sisa produk dan debu untuk mencegah penyumbatan dan menjaga efisiensi. Yang ketiga, ada namanya kalibrasi sensor. Pastikan sensor suhu dan kelembapan berfungsi akurat untuk kontrol pengeringan yang tepat. Yang keempat, ada yang namanya perbaikan cepat. Segera atasi masalah kecil untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan downtime yang mahal. Kesimpulan. Dari materi kita itu dapat disimpulkan bahwa conveyor dryer itu merupakan sistem pengeringan kontinu yang berfungsi untuk mengurangi kadar air atau pelarut pada material secara merata sebelum memasuki tahap proses lanjutan. Penggunaan conveyor dryer memungkinkan pengendalian suhu, waktu tinggal, dan aliran material secara stabil sehingga proses pengeringan berlangsung efisien dan konsisten. Dengan pengeringan yang optimal, material menjadi lebih stabil secara fisik, terhindar dari cacat seperti retak atau deformasi, serta siap diproses lebih lanjut, misalnya pada tahap sintering atau pemanasan suhu tinggi. Oleh karena itu, conveyor dryer berperan penting dalam menjaga kualitas produk akhir, meningkatkan efisiensi proses produksi, dan mendukung kontinuitas operasi industri.
Oke, mungkin Cukup sekian segitu dari saja kelompok dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, tanya di kolom komentar ya teman-teman. subscribe di sini. Ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.